Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah kelas 6A, B, C, dan D? Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan semangat menerima materi-materi hari ini ya. Alhamdulillah di hari Rabu ini kita melanjutkan materi tematik yaitu di tema 7 subtema 1. Kita akan mempelajari materi pembelajaran 1 sampai 6. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi-materi dan kompetensi dasar di tema 7 subtema 1. Yang mata pelajaran yang pertama yaitu PPKN tentang penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian bahasa Indonesia tentang menggali isi teks pidato. Dilanjut IPA masih sama di tema 6 yaitu tentang pubertas, masa pubertas. Kemudian IPS kita mengulang lagi di kerjasama dalam lingkup ASEAN. Nah, untuk pelajaran SBDP kita tidak pelajari materi ini di KD 3.2 yaitu memahami interval nada, tidak kita pelajari. Kita lanjut. Pelajaran yang pertama yaitu PPKN tentang pemimpin. Apa arti pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang diberikan kepercayaan untuk membimbing orang lain dalam kelompoknya. Nah, seorang pemimpin ini harus menjalani tugasnya dengan sebaik mungkin karena seorang pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemampuan atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin ini harus jujur. Yang kedua, adil. Yang ketiga, dapat dipercaya. Yang keempat, komunikatif. Yang kelima, mampu mengorganisasikan anggota, mampu mengatur anggota. Dan juga pemimpin ini harus memiliki sifat atau harus kemampuan yaitu cerdas. Nah, kira-kira pemimpin yang ada di sekitar kita ini siapa saja ya nak? Nah, contoh-contoh pemimpin di sekitar kita yang pertama ada kepala rumah tangga, memimpin rumah tangga, contohnya yaitu seorang ayah. Kemudian ada ketua RT, ketua RW. Nah, jika di sekolah ini ada contohnya yaitu kepala sekolah dan ketua kelas. Masuk di materi PPKN lagi, masih di PPKN yaitu tentang nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung apa saja ya nak? Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati antar pemeluk agama. Yang ketiga, membina kerukunan di antara sesama umat beragama. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Dilanjut, nilai Pancasila, sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia ini sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Yang kelima, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
masuk di pelajaran bahasa Indonesia tentang pidato. Sebelumnya sudah sering kalian melihat pidato di sekitar kalian. Nah, pidato ini memiliki arti yaitu sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya. Cara berpidato ini ada 3 macam. Yang pertama, boleh berpidato dengan membawa naskah. Yang kedua, boleh membawa naskah atau catatan kecilnya saja. Catatan kecil ini bisa berisi garis besar isi pidato, ataupun dapat berpidato tanpa teks pidato. Hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato. Yang pertama, membaca dan memahami isi pidato. Yang kedua, lafal atau pengucapan kalimat harus jelas. Yang ketiga, intonasi kalimat harus tepat. Kapan kalimat ini dibacakan dengan lantang ataupun dengan pelan. Yang keempat, sikap sopan dan tidak kaku. Yang kelima, pandangan tidak selalu melihat naskah. Nah, sesekali mata diarahkan ke hadirin atau kepada pendengar. Nah, teks pidato ini memuat hal-hal pokok atau hal-hal pokok ini bisa disebut juga kerangka dari pidato. Yang pertama ada salam pembuka, yang kedua pendahuluan, yang ketiga inti pidato, yang keempat penutup, dan yang kelima salam penutup. Berikut Ibu tunjukkan ini ada salah satu teks pidato. Nah, bagian-bagiannya atau hal-hal pokok yang terkandung dalam pidato ini ditunjukkan oleh panah dan angka ya. Perhatikan. Di salam ini termasuk di bagian yang pertama yaitu salam pembuka. Kemudian bagian yang diawali dengan kalimat hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Ini merupakan pendahuluan. Kemudian bagian inti di nomor 3, kemudian bagian penutup di nomor 4, dan yang terakhir salam penutup. Dilanjut materi pubertas. Ini kita sudah mengulangi di tema 6 kemarin ya. Ibu ingatkan lagi sedikit. Pubertas ini pengertiannya yaitu masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan organ reproduksi. Perubahan fisik laki-laki dan perempuan ada beberapa poin yang sama, tetapi banyak pula yang perubahan fisik antara laki-laki dan perempuan ini berbeda. Berikut di kolom biru untuk laki-laki dan kolom merah muda untuk perempuan. Nah, ini Bu Zulfa tidak masukkan semua ciri-ciri atau perubahan fisik dari ketika masa pubertas ya. Insya Allah sudah disampaikan oleh wali kelas masing-masing di tema sebelumnya. Kemudian dilanjut materi IPS. Kita mengulang kembali materi ASEAN. Bisa diperhatikan peta di bawah ini yaitu peta Asia Tenggara. Berikut adalah negara-negara yang termasuk dalam Asia Tenggara, negara-negara di bagian Tenggara, Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini kita ingat-ingat kembali dibentuknya tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Ada yang masih ingat nggak ya jumlah negara-negara yang termasuk dalam anggota ASEAN? Nah, negara anggota ASEAN ada 10 negara. Poin selanjutnya yaitu poin ketiga, KTT ASEAN. KTT ini dapat merupakan singkatan dari konferensi tingkat tinggi. KTT ASEAN ini pengertiannya yaitu pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau kepala pemerintahan negara anggota ASEAN. Biasanya ini diikuti oleh presiden-presiden atau kepala pemerintahan negara yang termasuk dalam anggota ASEAN. Nah, konferensi pertama, KTT pertama ASEAN ini dilaksanakan di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976.
hasil dari KTT 1 ASEAN, yaitu pembentukan Sekretariat ASEAN di Jakarta, dan peran Indonesia, yaitu Indonesia ditunjuk terpilih menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Nah, alhamdulillah tadi di awal sudah Ibu sampaikan untuk pelajaran SPDP kita lewat dulu. Dilanjut latihannya. Silahkan setelah mendengarkan penjelasan materi, sedikit penjelasan materi ini, silahkan dikerjakan latihan-latihan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan boleh ditanyakan ke Bu Zulfa, boleh, atau mau ditanyakan ke wali kelas masing-masing juga, tafadhol. Sekian dari Ibu. Jazakumullahu khairan sudah menyimak materi hari ini. Barakallahu fikum. Tetap sehat dan tetap semangat semuanya di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.